Teater impian gak lagi sekedar ngerombak skuad, tapi lagi ngejalanin revolusi total yang dingin dan tanpa ampun. Di bawah kendali Michael Carrick, Manchester United mutusin buat berhenti beratap dan mulai bertindak taktis demi mengembalikan kelas mereka yang sempat runtuh. Lini tengah yang sempat bolong akibat cedera parah Manuel Ugarte dan kepergian Casemiro kini langsung ditambal dengan sangat bertenaga. Andre Santos resmi dicomot dari Chelsea senilai 50 juta pounds sebagai jangkar baru yang siap mengalirkan ketenangan. Belum puas sampai di situ, radar setan merah kini terkunci penuh pada wonderkid Bournemouth Alex Scott. Meski harganya sengaja digetok mahal sampai 80 juta pound sterling, MU tetap maju dengan elegan demi mengamankan tanda tangan gelandang elit berusia 22 tahun ini. Dua darah muda siap merapat membawa asa baru ke Old Trafford. Beralih ke London Utara, ada kabar yang lumayan bikin dahi berkerut. Bek andalan Arsenal, William Saliba secara mengejutkan mulai dikaitkan dengan raksasa Catalan Barcelona. Padahal kita tahu sendiri kalau Saliba baru aja memperpanjang masa baktinya di Emirates Stadium sampai tahun 2030. Kabar dari internal agen menyebutkan kalau Barcelona mulai meningkatkan minat mereka, ditemani Real Madrid dan PSG yang ikut memantau situasi dari jauh. Menanggapi ketertarikan ini, sikap Arsenal untungnya tetap tenang dan sangat berwibawa. Manajemen The Gunners menegaskan kalau benteng kokoh berusia 25 tahun itu sama sekali nggak dijual, kecuali ada tawaran luar biasa yang menyentuh angka 150 juta euro. Angka fantastis ini sengaja dipasang Arsenal sebagai tameng taktis buat menyudahi obrolan, sekaligus menjadi hambatan finansial yang sangat besar bagi Barcelona yang musim ini juga baru menginvestasikan dana besar untuk Anthony Gordon. Masa depan Dusan Vlahovic lagi jadi drama paling panas minggu ini. Bomber Serbia yang lagi gratisan pasca cabut dari Juventus ini sengaja ngegantung tawaran Besiktas. Usut punya usut, agennya ternyata lagi PDKT dan nawarin Vlahovic ke Barcelona. Direktur olahraga Barca, Deco, sebenarnya tertarik, tapi dia negasin kalau target utama mereka tetap Julian Alvarez. Vlahovic cuma bakal jadi rencana cadangan kalau transfer Alvarez dari Atletico Madrid berujung buntu. Besiktas sendiri sebenarnya udah jor-joran ngasih kontrak 3 tahun senilai 9 juta euro per musim. Cuma ya gitu, Vlahovic masih cinta mati sama kompetisi elit Eropa dan milih nunggu Hilal dari Spanyol. Tapi, transfer ini masih keganjal urusan duit. Vlahovic minta gaji murni 8 juta euro per tahun plus bonus tanda tangan 10 juta euro. Angka segitu jelas bikin Barca mikir keras, kecuali si pemain mau turunin gengsi dan egonya demi seragam Blaugrana. Geser ke Inggris, revolusi Manchester United di bawah Ineos pelan tapi pasti mulai kelihatan ngeri. Setelah hitung-hitungan matang, setan merah fix ngamanin rekrutan pertama mereka Ederson dari Atalanta. Gelandang jangkar Brasil ini bakal dikontrak 4 tahun dengan mahar 35 juta pounds plus bonus. Kebetulan tersingkirnya Brazil dari Piala Dunia gara-gara Erling Haaland malah bikin proses tes medis Ederson di Manchester bisa kelar minggu ini juga. Gokilnya, ambisi United gak berhenti di Ederson. Sekarang, target kedua mereka makin gila, yaitu Aurelien Tchouameni dari Real Madrid. Gelandang Prancis ini diproyeksikan jadi tandem sepadan buat Ederson di lini tengah. Tapi harganya gak main-main, Madrid baru mau nego kalau ada tawaran minimal 100 juta euro. Jelas ini jadi ujian mental buat dompet Ineos yang terkenal pelit. Sembari memantau situasi Tchouameni, setan merah juga lagi intip peluang diskon buat angkut Summerville dari West Ham. Intinya, United lagi serius bangun fondasi skuad yang beneran siap meledak musim depan. Manajemen Manchester United langsung sat-sat membantah gosip miring yang bilang transfer Ederson Silva ke Old Trafford batal. Kubu The Red Devils menegaskan kalau gelandang angkut air asal Brazil ini malah lagi siap-siap terbang ke Inggris buat tes medis. Kabar ini juga divalidasi sama Fabrizio Romano. Ia membocorkan kalau total mahar buat bintang Atalanta ini nemu di angka 38,85 juta pound sterling, termasuk bonus-bonus yang gampang untuk cair. Kebetulan langkah Brazil di Piala Dunia 2026 kemarin dijegal Norwegia di babak 16 besar, jadi Ederson bisa langsung fokus terbang ke Carrington pekan ini. Sumber internal klub membisikkan kalau semua dokumen aman, terkendali dan berjalan sesuai rencana. Ederson sendiri sudah sepakat dikontrak 4 tahun plus opsi perpanjangan. Kehadirannya jelas diplot sebagai pengganti Casemiro.
Michael Carrick butuh banget pemain dengan work rate gila kayak gini buat nambal lini tengah MU biar bisa bersaing di papan atas. Sementara itu di berita lain, sepak bola emang kadang sekejam itu. Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo harus angkat koper dari Piala Dunia 2026 setelah ditekuk Spanyol 1-0 lewat gol telat Mikel Merino di menit krusial. Air mata CR7 di Stadion Dallas langsung memicu respon emosional dari para rival dan legenda. Secara mengejutkan, Lionel Messi langsung pasang badan. Messi mengaku sedih melihat rival abadinya tersingkir tragis. Menurutnya, hasil itu nggak adil karena Portugal tampil jauh lebih layak menang. Sementara Spanyol cuma beruntung memanfaatkan kelengahan di menit akhir. Kylian Mbappe juga ikutan emosional. Dia merasa sedih melihat air mata sang idola masa kecilnya, tapi menegaskan kalau kekalahan ini nggak bakal mengubah status Ronaldo sebagai The God. Sebaliknya, Thierry Henry malah ngasih komentar menohok. Henry meminta publik untuk berhenti sentimental. Secara kritis, ia menilai kalau Ronaldo emang sudah kemakan usia buat intensitas Piala Dunia modern. Henry menyoroti beberapa peluang emas yang gagal dikonversi Ronaldo sebagai bukti kalau ketajamannya sudah habis dan menilai Portugal emang sudah waktunya move on tanpa bayang-bayang masa lalu. Michael Carrick lagi full senyum. Di tengah pusingnya lini tengah MU gara-gara Casemiro cabut dan Manuel Ugarte cedera parah di Piala Dunia, setan merah malah dapat angin segar di sektor sayap. Summerfield dikabarkan udah buletin tekad cuma mau pindah ke Old Trafford bursa transfer musim panas ini. Jurnalis senior Ben Jacobs melaporkan kalau manajemen MU udah sat-sat buka obrolan sama West Ham yang baru aja degradasi. Info dari akun The Touchline juga bilang kalau winger lincah berusia 24 tahun itu udah nyuruh agennya buat nolak tawaran klub lain, termasuk Fulham. Summerfield ngerasa United adalah tempat paling pas buat angkat trofi. Menariknya, klausul rilis ex-bintang Leeds ini cuma sekitar 40 juta pound sterling. Jelas ini opsi ekonomis yang potensial banget buat nemenin Matheus Cunha atau Benjamin Sesko di lini depan. Di sisi lain, Manchester City juga sukses mendukung Arsenal dan MU dalam perburuan wonderkid 16 tahun Jeremy Monga. Leicester Mercury mengonfirmasi kalau City sepakat bayar 12,5 juta pound sterling ke Leicester. Pemain termuda ketiga dalam sejarah Premier League ini bakal dapat kontrak profesional pas tanggal 10 Juli nanti. Geser ke sepak bola internasional, ada kabar gokil dari Frankfurt. Kursi kepelatihan timnas Jerman yang kemarin hancur lebur di Piala Dunia 2026 akhirnya resmi dapat bos baru. Siapa lagi kalau bukan sang master gegenpressing Jurgen Klopp. Fabrizio Romano udah bersabda kalau pelatih berusia 59 tahun itu sepakat buat udahan dari masa pensiun dininya demi beresin kekacauan Diamond Cup.